Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video hari ini kakak akan menjelaskan materi IPS ya untuk kelas 8, yaitu terkait dengan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas untuk hari ini, yang pertama adalah pengertian dari distribusi pendapatan, yang kedua bentuk distribusi pendapatan, yang ketiga program redistribusi pendapatan di Indonesia, dan yang keempat adalah alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Oke, kita bahas apa sih yang namanya redistribusi pendapatan. Jadi sebelum mengarah ke sana, di sini ada dua gambar ya teman-teman ya. Dimana di sini yang pertama adalah gambar lingkungan kumuh ya, sangat kumuh sekali di tempat ini. Yang kedua di sini ada perumahan mewah dan ada gedung yang tinggi-tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat kedua gambar ini terdapat kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Kesenjangan itu apa sih? Kesenjangan itu ketidakseimbangan gitu ya teman-teman ya. Dimana kalau kita simpulkan di sini untuk masyarakat yang lingkungannya kumuh di sini pendapatannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang di sini yang rumahnya tertata dengan rapih begitu ya teman-teman ya. Nah, ini menandakan bahwa kedua gambar ini masih ada kesenjangan atau ketimpangan. Yang selanjutnya, selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih sangat besar. Jelas sekali kalau pendapatan masyarakat yang kelas bawah itu biasanya tinggal di lingkungan-lingkungan kumuh, tapi kalau pendapatan masyarakatnya kelas menengah ke atas atau pendapatannya tinggi, maka orang akan cenderung tinggal di tempat-tempat mewah seperti ini. Seperti gambar yang kedua ini ya teman-teman ya. Baik, lalu apa sih dampak dari kesenjangan ini? Nah, jadi kalau yang namanya kesenjangan itu ada dampaknya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kriminalitas. Kita nggak mau kan hidup bermasyarakat tapi banyak kriminalitasnya. Nah, ini jadi PR kita, PR pemerintah juga untuk mengatasi ini gitu ya. Yang kedua adalah narkoba. Kalau misalnya banyak di lingkungan sekitar kita terjadi masalah ekonomi, memungkinkan banyak para penerus bangsa yang menggunakan narkoba, dan ini bahaya sekali ya teman-teman ya, bahaya untuk generasi yang akan datang. Nah, selanjutnya juga dampak dari kesenjangan ini adalah kemiskinan. Jelas ya, kalau misalnya ada kesenjangan, dampaknya adalah kemiskinan. Kemiskinan ini yang akan memperburuk masalah ekonomi di Indonesia kalau ini nggak dipecahkan begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil gitu ya. Lalu pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan distribusi pendapatan? Pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Jadi kalau misalnya ada masyarakat kaya nih, nah uangnya disisihkan, dibantulah kelompok miskin, begitu teman-teman. Nah, dengan cara apa? Nanti kita akan bahas. Oke, redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Nah, jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Jadi dengan adanya redistribusi pendapatan ini, maka diharapkan bahwa pendapatan di masyarakat itu akan merata begitu teman-teman. Nggak ada yang namanya kesenjangan tadi.
Dan selain itu, dapat meningkatkan solidaritas sosial. Apa itu solidaritas sosial? Solidaritas sosial itu maksudnya keakraban di dalam masyarakat itu sendiri, teman-teman. Jadi biar bangsa itu tidak terpecah belah, maka harus ada yang namanya solidaritas sosial. Begitu. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk distribusi pendapatan? Jadi bentuk distribusi pendapatan itu ada dua ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah redistribusi vertikal. Apa yang dimaksud dengan redistribusi vertikal? Redistribusi vertikal ini menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Jadi uang orang kaya nih dipungut gitu ya, sebagian pendapatan dari orang kaya, nah nanti dikumpulkan membantu kepada orang-orang yang miskin, begitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah redistribusi horizontal. Apa itu redistribusi horizontal? Redistribusi horizontal ini transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Nah, redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Yang ketiga, program redistribusi pendapatan di Indonesia. Apa programnya? Yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Nah, contoh dari program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah yang pertama yaitu bantuan langsung tunai atau BLT. Yang kedua, bantuan tunai bersyarat BTB atau disebut juga program keluarga harapan atau PKH. Yang ketiga adalah jaminan sosial atau social security. Yang keempat adalah bantuan operasional sekolah atau BOS. Jadi kalau teman-teman SMP di sini sekolahnya biasanya itu menerima BOS ya teman-teman ya dari pemerintah, itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, yang kelima, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Jadi kalau misalnya orang yang tidak mampu, maka pemerintah memberikan Jamkesmas bagi masyarakat yang nggak mampu, teman-teman, untuk berobat secara gratis. Nah, yang kedua adalah program kredit lunak dan jaminan kredit berbasis komunitas. Nah, pada tanggal 5 November tahun 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, dengan kebijakan KUR atau UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Karena dalam program KUR, pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara sebesar 1,4 triliun. Wah, 1,4 triliun mah banyak ya teman-teman ya, pada lembaga penjaminan. Jadi maksudnya dari aturan ini tanggal 5 November 2007 itu pemerintah itu mempermudah bagi UMKM, usaha kecil dan menengah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau utang ke bank itu nggak dipersulit karena adanya aturan ini, sehingga ketika aturan itu nggak dipersulit, maka orang yang berusaha kecil-kecilan gitu ya teman-teman, atau berdagang kecil-kecilan itu akan memperoleh modal dari bank, begitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Nah, yang pertama, usaha kecil ini menyerap banyak tenaga kerja teman-teman. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Kalau misalnya UKM ini, usaha kecil menengah ini banyak di pedesaan, otomatis yang namanya perputaran uang di desa itu akan lancar sehingga akan menumbuhkan ekonomi di pedesaan teman-teman. Yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki.
Maksudnya monopoli di sini tidak ada yang sebagai penguasa di masyarakat, teman-teman. Jadi yang namanya UKM ini di sini termasuk pasar yang sempurna. Pasar yang sempurna itu persaingannya sempurna, tidak ada yang paling menonjol. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapatkan perlakuan khusus atau corner of privilege. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Nah, yang kelima untuk programnya dari redistribusi pendapatan adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam melaksanakan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja secara luas. Kalau lapangan kerja secara luas, otomatis tenaga kerja itu bakalan terserap. Banyak pengangguran yang terserap menjadi tenaga kerja, teman-teman. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia? Ini yang poin keempat ya, teman-teman ya. Nah, prakteknya yang pertama di Indonesia itu sudah melakukan yang namanya subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi adalah bantuan uang dan sebagiannya kepada masyarakat umum seperti yayasan, perusahaan, dan sebagainya. Biasanya dari pihak pemerintah, nanti dikembalikan lagi kepada masyarakat. Itu teman-teman. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu pemerintah memberikan subsidi, baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, otomatis nanti barang yang dihasilkan oleh produsen itu nanti akan menjadi murah dan yang diuntungkan kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakat akan membeli suatu barang itu dengan harga murah. Itu namanya kebijakan subsidi, teman-teman. Tujuannya adalah untuk membantu para konsumen yang memiliki pendapatan yang kecil, begitu teman-teman. Yang kedua adalah pengenaan pajak. Pajak itu bisa diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini uang yang dikumpulkan oleh masyarakat ya, kemudian nanti disetorkan kepada pemerintah gitu ya. Pungutannya ini bersifat wajib, nanti kembali lagi kepada masyarakat, teman-teman. Tapi imbalannya ini tidak didapatkan secara langsung kepada masyarakat, begitu teman-teman ya. Nah, pajak di sini misalnya adalah pajak kendaraan, kemudian pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, dari pajak-pajak ini itu pengenaan pajaknya, tarifnya itu beda-beda, teman-teman. Maksudnya beda-beda gimana? Misalnya
Kakak kasih contoh misalnya pajak penghasilan. Bagi yang penghasilannya tinggi dengan penghasilannya rendah itu tarifnya beda pasti. Begitu ya, biar intinya adalah adil begitu teman-teman. Sama dengan pajak bumi dan bangunan. Orang yang hidup atau orang yang punya rumah di daerah perkotaan misalnya seperti Jakarta, itu pajaknya untuk pajak rumahnya atau pajak PBB-nya itu akan lebih tinggi dengan luas lahan yang sama dibandingkan orang yang tinggal misalnya di daerah pedesaan gitu ya, dengan luas lahannya sama yang perkotaan, itu pasti tarif pajaknya lebih tinggi yang ada di daerah perkotaan. Begitu teman-teman. Oke, cukup sekian saja untuk materi kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar. Salam semangat dan salam dari GS Channel. Dadah.